Sekarang mari kita akan bersama-sama merenungkan tentang peristiwa yang sekarang sedang naik daun atau sedang trending di mana-mana. Ya, yaitu tentang peperangan. Maka saya selalu update berita-berita agar supaya saudara bisa paham. Dan saya akan soroti peperangan ini dari sudut kerohanian. Ya, dari sudut kerohanian sehingga kita bisa semakin waspada. Karena saat saya lihat di YouTube, saudara-saudara, di mana-mana beritanya itu selalu sama, yaitu perang antara Israel dengan Hamas. Nah, sekarang mari kita akan bahas bagaimana perang ini nampak aneh, seolah-olah Israel itu tidak memiliki perlindungan sama sekali. Padahal Israel itu terkenal punya perlindungan yang dikenal dengan Iron Dome. Ya, Iron Dome itu artinya kubah besi. Ya, itu kalau di rudal, di roket nggak akan bisa masuk, saudara. Tapi pada hari itu rudal bisa masuk dan itu tidak tanggung-tanggung, ada 5.000 roket yang masuk ke dalam negara Israel, saudara. Jadi berantakan, khususnya yang ada di daerah di dekat Gaza. Ya, ada 5.000 roket dan secara tiba-tiba ada sekitar 1.100 orang yang mati. Karena saat itu mereka masih tertidur. Jadi saya bayangkan itu seolah-olah seperti seseorang yang biasanya pakai pakaian rompi anti peluru, kali ini nggak pakai apa-apa, bahkan telanjang. Ya dihabisin, saudara. Nah, dari situ lalu saya timbul sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup menarik, saudara-saudara. Karena setahu saya, Israel itu penjagaannya super ketat. Kalau saudara pergi ke Israel lewat Mesir, itu akan masuk melalui gerbang LNB. Nah, itu ketat sekali, saudara-saudara. Bahkan mereka pun punya pendeteksi untuk membaca mata. Jadi nggak mungkin orang bisa lolos di situ. Tetapi anehnya pada hari itu Israel kocar-kacir, nggak karu-karuan. Saya timbul sebuah pertanyaan yang tentunya saya ingin tahu. Kenapa kok sampai Hamas ini bisa mendapatkan senjata? Ini sesuatu yang aneh. Dan cara masuknya pun itu sangat sederhana, saudara. Yaitu menggunakan paraglider. Tahu paraglider? Yang parasut, kemudian orangnya pakai mesin, jalan, itu biasanya untuk wisata-wisata ya. Jadi kalau ada paraglider terbang itu orang pasti akan asosiasi nih, wah ini sedang wisata udara. Tetapi ternyata mereka membawa roket, membawa senjata secara lengkap, dan mereka masuk perbatasan, bahkan tembok perbatasan pun diobrak-abrik dengan menggunakan bulldozer. Disitulah timbul sebuah pertanyaan di benak saya. Penjagaan yang super ketat, kok bisa mereka memiliki senjata itu dari mana? Dan ternyata dari hasil saya ikuti berita, saya menemukan satu berita bahwa Hamas itu mendapatkan pasokan senjata dari Iran dan dari Suriah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, mereka bisa memasukkan senjata, itu masuknya melalui mana? Nah, di situ akhirnya ditemukan
bahwa suplai senjata itu masuk melalui jalur laut. Tetapi jelas masuknya bukan melalui perbatasan, tetapi di pantai-pantai sepi yang tidak ada penjaganya. Itulah cara mereka memasok senjata, saudara. Kalau orang-orang kan biasanya jaganya di perbatasan. Sementara pantai itu kan panjang sekali. Masa orang tiap hari mau jaga gitu kan sulit, saudara. Nah, mereka masuknya di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada penjagaan. Itu yang pertama, suplai dari jalur laut. Kemudian yang kedua, suplai senjata itu dibawa masuk melalui padang pasir perbatasan selatan Gaza dengan Mesir melalui terowongan. Jadi saudara bisa bayangkan, sementara orang melakukan kegiatan biasa di atas, di bawah itu sedang menggali. Dan di situ diperlihatkan terowongannya itu ya sekitar 2 meter sampai 3 meter lah lebarnya, saudara. Mungkin nggak sampai 3 meter ya. Dan roket-roket tersebut itu dikirim ke Sudan, diangkut dengan truk melintasi padang pasir Mesir. Diselundupkan melalui terowongan-terowongan sempit di bawah semenanjung Sinai. Itu adalah sumber pemasokan senjata yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu orang Hamas sendiri yang mempelajari bikin cara, bikin roket, cara bikin bom, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa bikin sendiri? Karena merasa mengalami penindasan, dan sekarang otak mereka menjadi kreatif untuk melakukan balas dendam, sehingga bikin senjata sendiri. Ini sangat berbeda sekali dengan orang-orang percaya. Sudah dikuyo-kuyo sama setan juga nggak ada pembalasan terhadap setan. Paling-paling bisanya nangis dan lari meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, seperti peristiwa kebakaran ini, itu karena ada orang yang syirik yang berusaha untuk membunuh mereka berdua. Dan saya katakan serangan kegelapan seperti itu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa berkata, mohonlah Tuhan tolong lindungi. No. Kalau lindungi itu pasti Tuhan lindungi. Tapi kita harus membentengi diri, bikin iron dome. Tutup bungkus dengan darah Yeshua HaMashiach. Dan semua serangan kembalikan ke pemiliknya. Ya. Seperti dulu ada satu jemaat di sini yang bolak-balik disantet sampai keluar paku, setiap kali didoain keluar paku. Saya ngumpulin sampai sekitar 16 paku. Saya pikir ini nggak bisa didiamkan seperti ini. Saya doakan, saya kembalikan energinya, dan akhirnya dukunnya mati, saudara. Harus begitu. Lalu apakah dengan dukunnya mati itu kita salah? Tidak. Sama seperti saudara, dikasih paket narkoba, bukan milikmu ya dikembalikan, betul nggak? Saudara dikirimin bom, ya nggak, saudara nggak pesen bom ya kembalikan. Perkara nanti meledos di sana ya bukan urusan kita, kan begitu, saudara. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Ya. Jangan kita menyerah begitu saja. Nah, pejuang Hamas ini ternyata mampu merakit ulang roket Iran dengan jangkauan 80 km dan punya hulu ledak sebesar 174 kg bahan peledaknya. Saudara bisa bayangkan, mereka juga ternyata memanfaatkan rudalnya Israel yang sebelumnya tidak meledak. Jadi rudal itu kan tidak selalu harus meledak, saudara. Ada yang mejen, nggak bisa meledak. Nah itu diambil lalu dipelajari, saudara.
Bagaimana cara kerjanya? Akhirnya Hamas mampu bikin sendiri roket dalam jarak tempuh 160 kilometer sehingga bisa masuk wilayah Israel dalam jangkauan serangannya. Nah, ini adalah sumber-sumber senjata bisa masuk ke Hamas. Yang keempat, yaitu dukungan dari luar negeri. Menurut Washington Post, roket Fajar 3 dan Fajar 5 itu dari Iran dan roket M302 dari Suriah yang menjadi sekutunya. Mereka mendapatkan support dari luar negeri. Nah, ini menjadi gambaran, ya. Kalau orang kepahitan, mesti kumpulnya sama orang kepahitan. Ya, Bapak Ibu. Tadinya kepahitan nih. Tapi begitu di sini terjadi benturan, sama yang dulu kepahitan bisa ngumpul bareng. Ya, gitu ya, Saudara. Karena spiritnya itu sama. Jadi, kalau kita melihat hal seperti ini menjadi sebuah gambaran. Sesama orang yang kepahitan kumpul jadi satu. Makanya kita belajar jangan menciptakan musuh agar tidak berbalik menyerang kita. Saya menghimbau kepada para gembala, khususnya untuk gembala KPI. Kalau jemaat itu ada yang keluar, itu biasa. Jangan saudara stres. Wah, ini jemaat kok keluar, lalu bagaimana? Ya, telepon saya, ini bagaimana kok jemaat keluar? Ya biar saja. Mereka punya kaki, mereka punya hati, pingin kemana silakan. Yang penting kita jangan memusuhi mereka. Ya. Dulu orang-orang yang keluar dari sini, apakah saya memusuhi? Tidak. Saya bahkan bisikkan kepada mereka, kalau kamu di luar ada sesuatu yang sulit, cari saya. Saya akan selalu ada untuk kamu. Kenapa? Karena saya merasa orang yang ada bersama kami, khususnya di Kehilat Aleph Tau, itu adalah sudah menjadi keluarga kami. Perkara tidak suka, yaitu bukan urusan saya. Ya, bisa saja mereka keluar karena dipengaruhi, kan bisa. Nah, sekarang saudara, kenapa Mossad, ya, tahu Mossad enggak? Iya, Mossad itu badan intelijennya Israel, saudara. Dan itu terkenal sekali, ya. Kok bisa kebobolan? Masa barang sebesar itu tidak terdeteksi? Dengan adanya seperti ini, saya malah mengatakan Mossad itu nggak ada apa-apanya dengan intelijennya Indonesia. Kenapa? Lah intelijen Indonesia sabu-sabu 5 gram saja bisa ketahuan. Iya toh? Masa menyelundupkan roket yang gede-gede kayak gitu bisa nggak ketahuan? Maka saya katakan, oh Mossad kalah dengan intelnya Indonesia. Ya. Indonesia intel ya bisa menangkap orang bawa sabu-sabu 5 gram. Yang lebih parah lagi, saya pernah lihat tuh di salah satu berita, ada narkoba yang direping, dijadikan kapsul, ditelan, saudara. Nanti waktu beol dikeluarin, diambil, ya, dijual. Ada juga yang dimasukkan ke dalam vagina. Caranya macam-macam, bisa ketahuan. Hebat ya. Sementara Mossad bawa gede-gede nggak ketahuan. Ya. Sekarang yang kelima, dari mana mereka mendapatkan pemasokan senjata itu? Karena sekarang ini justru muncul Hizbullah yang ikut-ikutan menembaki Israel, ya, dan diserang dengan 12 rudal dari Lebanon. Dan ini menjadi pemicu, saya kadang berpikir gini ya saudara, jangan-jangan ini menjadi pemicu munculnya perang dunia ketiga. Kira-kira bisa nggak? Oh sangat bisa sekali.
Tetapi kita harus selalu berdoa. Ya. Kita berdoa agar Bapa Yahweh melindungi Israel. Sekarang kalau saya perhatikan, saya renung-renungkan hal yang keenam ini. Perang ini mirip perang 6 hari. Saat umat-umat Tuhan masih merayakan Yom Kippur, peristiwanya sama. Antara tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 1967, Israel merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, wilayah tepi barat termasuk Yerusalem Timur, dari Yordania dan dataran tinggi Golan dan Suriah. Ini persis peristiwanya, saudara. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dari kisah saya ini, apa yang bisa kita petik pelajaran dari peristiwa perang ini, Bapak Ibu? Secara rohani, saya mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh. Apa yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita? Yang pertama, konflik ini berkepanjangan, tidak ada titik temu karena apa? Masing-masing punya prinsip. Jika masing-masing memaksakan kehendak, maka yang muncul adalah perang. Kita harus tahu, itu dunia luar. Jangan sampai pola yang seperti itu masuk ke dunia kerohanian. Kenapa sampai ada kehilat jumlahnya masih sedikit saja, ributnya luar biasa. Isinya gontok-gontokan. Karena tiap-tiap individu ingin menonjolkan diri. Ingin menunjukkan aku lebih pintar dari yang lain. Aku punya prinsip sendiri. Prinsipmu salah, yang benar punyaku. Lah akhirnya apa? Saling unggul-unggulan dalam satu kehilat. Jadi kita wajib memberitahukan kebenaran dan biarlah Roh Kudus yang akan memilih siapa yang mau buka hati, yang punya space lebar, itulah yang selamat. Jadi nggak perlu kita memaksakan kehendak. Amin, Bapak Ibu. Apalagi kita ini yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, masalah keselamatan itu sudah nggak jadi masalah lagi. Iya toh? Apakah dalam pemujaan terhadap Bapa Yahweh dan Yeshua berarti ada yang tidak sesuai satu dengan yang lain? Artinya ada perbedaan? Masih banyak, saudara. Saya ambil contoh seperti katakanlah masalah perjamuan kudus saja. Ada orang yang pegang prinsip perjamuan kudus boleh tiap hari. Bila perlu tiap jam pun enggak masalah. Tapi saya berbeda, punya pandangan. Perjamuan kudus, saya ikutin pola kitab suci, bahkan sampai Yesua datang ke dunia ini, bahkan sampai mati dan bangkit kembali, tidak pernah ada perjamuan kudus setiap hari. Tapi kalau orang mau melakukan, ya silahkan, itu urusan mereka. Sampai di sini paham, saudara? Enggak perlu saya memaksakan kehendak, kamu harus ikut saya. Tidak. Karena bagi saya itu bukan masalah keselamatan yang prinsip, tidak. Bagi saya orang mau perjamuan kudus tiap hari, ya silahkan. Mau tiap jam, silahkan. Bahkan dulu ada orang perjamuan kudus, anggurnya diambil buat boreh kaki kalau kesleo. Ada yang seperti itu, saudara. Jadi buat pengganti apa? Obat gosok, ya. Sampai saya kasih tahu, jangan. Itu kalau kamu dikasih begitu rubung semut nanti. Ya. Tapi pemahaman-pemahaman itu kan macam-macam, saudara. Belum lagi pemahaman tentang kedatangan Tuhan. Silahkan orang mau menentukan kapan. Bagi saya, yang penting orang itu percaya bahwa Yeshua akan datang untuk yang kedua kali. Amin. Kalau ada orang yang mengatakan, oh Yeshua akan datang tahun depan, boleh enggak? Boleh, silahkan saja. Tapi ada yang mengatakan, oh Yeshua itu datang nanti 10 tahun lagi, boleh? Boleh, silahkan. Yang penting kita percaya
bahwa Yeshua itu akan datang. Kita waspada. Jangan hanya masalah yang seperti itu saling memasakkan kehendak. Ayo bubar, saudara. Ya, jadi sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, yang bisa saya petik pelajaran dari perang ini adalah mereka bergerak di bawah tanah. Tidak ada yang tahu, menyiapkan kekuatan besar sementara yang di atas itu lengah. Musadnya pada keenakan sampai bisa kecolongan, saudara. Inilah yang saya katakan arti dari kewaspadaan setiap saat. Yeshua mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Karena musuh itu bisa masuk dengan berbagai macam cara. Saudara sudah terima nama Yahweh saja bisa diseret keluar. Bisa melalui ekonomi, bisa nggak kira-kira? Bisa. Banyak sekali orang-orang ya, yang sebetulnya percaya Bapak Yahweh itu hanya untuk topeng saja. Hanya untuk kedok, tahu kedok? Topeng gitu loh. Kenapa? Karena begitu mereka mengalami kesulitan ekonomi, saya pernah nih di WA sama seseorang. Pak, saya mau minta bantuan 400.000. Saya bilang, kamu jemaat mana? Saya kan jemaatnya Pak Lukas, kok aku nggak pernah lihat kamu? Dari hasil dialog, akhirnya dia mengatakan bahwa tolong ini, aku ditolongin sekali ini aja. Ya sudahlah, saya tolongin. Bagi saya 400.000 itu kecil, saudara. Begitu saya tolongin, ternyata saya jadi ATM. Ya, saya katakan tidak bisa. Kamu ibadah dulu, ya. Ibadah aja enggak, duitnya kamu mau. Lalu ngomongnya apa? Oh, ternyata orang mau jadi baik itu kok susah ya. Pak pendeta yang katanya bicara kasih, sekarang tidak ada kasih. Saya jawab, ya saya memang tidak ada kasih. Sekarang kamu mau apa? Iya toh? Apakah saya supaya dikatakan kasih saya terus jadi ATM? Oh tidak. Saya bilang, kamu katanya ngaku jemaat Aleph Tau. Nah sekarang malah kamu ngomongnya kayak begitu. Sedangkan jemaat Aleph Tau itu enggak pernah minta-minta, tak gituin. Terus tindakan saya selanjutnya apa? Saya blokir, saudara. Dalam hati saya, pantas hidupmu miskin karena modelnya kayak begitu. Ya, saya mah kalau ngomong tegas, saudara. Bagaimana Anda bisa hidup kaya kalau omonganmu negatif terus kayak gitu? Ya. Baru saya omong, ya nanti ya, begitu nanti ada berkat saya bagi ke kamu. Jadi kayak dapat angin, saya ditelepon sampai puluhan kali, saudara. Waduh, saya bilang ini orang ini nggak tahu diri ya. Bisa sabar nggak? Semua antri tak gituin. Enak aja. Saya bukan ATM yang mudah kamu ambil keluar. Mau nggak antri? Nggak mau ya sudah. Saya bilang gitu. Saya tegas, saudara. Kamu pingin nggak hidup kaya? Pakai hukum Loa. Apa itu hukum Loa? Itu tandanya karena kamu nggak pernah ibadah. Saya katakan begitu. Ya. Maka ini yang saya katakan kewaspadaan itu penting, saudara. Karena kalau sampai kita tidak waspada, hanya karena masalah uang, Anda bisa murtad. Masalah kawin, murtad. Aku sudah umurnya hampir 60, belum dapat pasangan hidup. Kok ini ada ceweknya cakep sih, San? Wis, korbankan Bapak Yahweh ini. Bodoh, saudara. Ya, keselamatan dilepas hanya untuk nafsu belaka. Ya.
Yang lebih parah lagi lah, wong sudah melayani kok. Sudah melayani kok malah ngaco, saudara-saudara. Parah ya Bapak Ibu. Setan bilang, tinggalkan saja, gereja Alif tahu itu apa itu. Ya kalau bagi saya Anda mau kawin, silahkan. Wong kamu ya sudah ngerti kebenaran, kamu sudah pelayanan kok. Aku nggak perlu lagi ngucek-ngucek, ayo harus kembali. Enggak. Keselamatan itu bukan murahan, saudara. Yesua mengorbankan dirinya berdarah-darah, itu artinya keselamatan itu mahal harganya. Bukan diobral seenaknya sendiri. Ya. Ya sudahlah, kamu masuk lagi ya, tak support dana. No, tidak. Milikilah prinsip seperti saya. Saya dari dulu pantang minta. Dalam kondisi seperti apapun, Bapak Yahweh menjadi pelindung dalam hidup saya. Masa hanya karena perkawinan kok ninggalkan Tuhan? Rendah amat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, renungan yang bisa saya dapatkan. Serangan ini dimulai dengan masuknya para glider yang orang menganggap itu hanyalah seolah-olah olahraga para sailing biasa. Enggak taunya mereka bawa senjata-senjata untuk mengobrak-abrik Israel. Menghimpun iman harus terus-menerus dilakukan agar saat Yesua datang kita punya iman. Di dalam kitab Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Ketika dia datang, apakah kita punya iman, saudara? Jadi memang saat ini, saya katakan, sikap radikal itu dibutuhkan. Tadi pagi ada salah satu gembala jemaat yang bertanya kepada saya. Dia bilang, papi, ini anak-anak sekolah di kota kami ditekan. Dalam agama Kristen harus ikut. Kalau tidak ikut, mereka akan dikeluarkan. Menurut papi bagaimana? Saya bilang kalau memang mereka mau dikeluarkan, keluarkan saja. Karena kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Ini sikap saya, gitu loh. Apakah orang yang sukses itu harus melalui sekolah? Enggak juga. Saya bahkan ngasih tahu, sekarang ini kalau orang sekolah, semua mata pelajaran kita ambil semua. Padahal mungkin bukan bakatnya. Kalau Anda bakat di bidang matematika, ya coba dipenkan saja matematikanya. Ya. Sampai betul-betul menjadi expertnya matematika. Kalau Anda itu pandainya melukis atau menggambar, dipenkan saja di bagian lukisan, sampai betul-betul jadi expert atau ahlinya melukis. Karena sekarang ini, saya beritahu saudara, ijazah itu hampir tidak bisa dipergunakan. Saya coba selidiki, kenapa sih kok ijazah nggak dipakai? Sampai-sampai Google dan Apple nggak butuh ijazah. Kalau dia butuh orang, dia hanya mengumumkan saja, aku butuh orang bagian teknisi apa, ya sudah. Siapa yang mau daftar silahkan kerjakan soal ini. Nggak ada yang ditulis minimal S3, minimal S4, nggak ada lagi sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini teknologi artificial intelligence bisa dipergunakan untuk bikin skripsi. Jadi anak SD pun bisa memiliki kepandaian seperti orang yang universitas, saudara.
Karena kita tinggal ketik saja pakai teknologi AI. Tinggal saudara mau mempertahankan disertasinya mau seperti apa. Gampang sekali wong mereka pakai teknologi buatan. Yang penting kan artikelnya jadi kan gitu. Makanya sekarang ijazah tidak dibutuhkan. Dan itu sudah mulai merembet kemana-mana. Jadi yang terpenting sekarang adalah pacu kepandaianmu. Engkau tidak sekolah karena ada hambatan misalnya. No problem. Dileske. Amin. Les saja bisa lebih pintar dari orang yang sekolah. Iya toh? Nah, saya ambil contoh lah seperti Brisco. Brisco main keyboardnya luar biasa. Saya angkat jempol, angkat topi, saudara. Tapi kalau keyboardnya rusak, bisa betulin? Tidak, saya bisa malah. Itu. Iya toh? Jadi masing-masing itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Dulu ada jet pump, rusak. Saya betulin sendiri. Sampai pohonnya istri saya tak semprot brodol semua. Itu bukti bahwa apa yang saya bikin itu selesai. Bisa. Nah sekarang punya sertifikat, punya ijazah, punya titel, tapi disuruh garap nggak bisa. Emangnya kita mau pamer apa? Pamer sertifikat apa? Pamer kepandaian. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ini poin yang ketiga. Hanya dengan para glider yang tidak pernah orang berpikir ternyata itu menjadi senjata yang mematikan. Yang keempat, setiap ada perang yang jadi korban pasti rakyat sipil. Yang pikirannya cuma bagaimana bisa jualan, bagaimana bisa sekolah, bagaimana bisa hidup tentram dan lain-lain. Pernahkah saudara mikir kalau orang bertengkar dalam kehilat itu sama saja merusak pekerjaan Tuhan yang berdampak korbannya jemaat yang pemikirannya hanya saya datang pingin selamat. Ayo kalau di kehilat ini ada yang bertengkar terus, melebar gitu, jemaat betah nggak ibadah di sini? Nggak akan. Iki kehilat opo, iki sini ribut tok, saudara. Makanya saya katakan di tempat ini tidak boleh ada pertengkaran. Tidakkah kita bisa ngalah demi pekerjaan Tuhan agar tidak mengalami kegoncangan? Atau cuma mau pamer kalau aku punya talenta hebat? Atau kalau tanpa aku kehilat ini enggak jalan? Tanpa aku kehilat akan hancur? Atau akan berkata bahwa aku yang paling pintar di kehilat ini dan aku yang layak jadi gembala bukan jemaat itu. Biasa yang tidak punya kedudukan apapun. Ya. Hebat amat bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus mulai belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Saya di sini paling senang kalau ada jemaat yang lebih pintar dari saya. Bukan seperti yang saya lihat di mana-mana, kalau pendetanya melihat ada jemaat yang lebih pintar, jemaatnya ditindas supaya yang nampak pintar gembalanya saja. Itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Tapi kalau jemaat di sini pintar-pintar, setidaknya itu meringankan pekerjaan saya. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari peperangan Israel dan Hamas. Yang kelima, tahukah saudara bahwa sebenarnya sekalipun secara fisik kita ini tenang dan seolah tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya di dunia alam roh sedang terus-menerus terjadi perang antara dua kekuatan besar. Siapa yang jadi bahan perebutan? Halo?
kita semua. Saudara nggak lihat kan? Di dunia yang tidak kelihatan itu sedang terjadi pertempuran. Yang mau direbut siapa? Saudara dan saya. Ini masa-masa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Bahkan saya berani katakan, kalau Tuhan mau datang nanti malam pun dia bisa. Jadi kita harus selalu waspada. Orang boleh mengira-ngira kapan datang, tapi saya katakan waktunya sudah sangat singkat. Sekarang yang keenam. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari perang ini? Sekali lagi perang ini mirip perang 6 hari di tahun 1967. Luka lama yang tidak terobati akan muncul kembali. Dan yang terjadi adalah dendam dan kebencian. Nah, kalau sudah seperti ini saya mempertanyakan, saudara yang hadir dalam ibadah kita malam ini, adakah hatimu masih punya kedengkian dengan si A, si B, atau si C? Apa yang terjadi ketika hatimu masih berisi kepahitan dan Yesua datang untuk yang kedua kali bagi engkau? Pertanyaannya, apakah kita bisa selamat? Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ngapain juga kita senang bertengkar? Saya bahkan katakan Anda punya satu musuh itu sudah kebanyakan. Tapi kita punya 1000 sahabat masih kurang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Inilah saatnya kita lebih sungguh-sungguh. Keadaan dunia khususnya di alam roh itu sudah sangat tidak kondusif. Kalau kita punya kacamata yang bisa lihat alam roh, kita takut loh saudara. Karena di mana-mana terjadi peperangan yang hebat di dunia alam roh. Dan kitalah yang menjadi ajang perebutannya. Makanya saya punya prinsip ya, tidak tergoyahkan kalau sudah bicara tentang nama, tidak tergoyahkan. Orang mau ngancam seperti apapun, nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena saya mengenal nama Tuhan yang benar. Orang mau mempelesetkan seperti apa, apakah saya bilang, oh gitu ya, ya wes aku ikut kami. No, tidak. Saya punya prinsip yang kuat. Tuhan menghendaki kita semua punya prinsip yang kuat juga. Sekarang yang ketujuh. Ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam dunia kerohanian atas perang ini, saudara. Pernah enggak saudara mikir, lah bangsa Israel itu kan kitab suci mengatakan bangsa pilihan Tuhan. Iya toh? Lah kok Tuhan izinkan ini terjadi? Dan saya bahkan mengatakan, kekejaman Hamas ini melebihi ISIS loh saudara. Kenapa saya berani katakan? Karena saya baca, saya lihat di berita-berita. Hamas ini membantai, menggorok leher bayi-bayi, orang-orang tua, oma-oma, dan orang-orang sipil jumlahnya ada 1.300 orang yang mati tanpa kepala. Padahal dulu ISIS kejamnya luar biasa, tapi dia tidak pernah membantai bayi-bayi. Kali ini bayi-bayi dibantai, saudara. Bahkan saya melihat ada perempuan-perempuan ditelanjangin, dilecehkan, diarak. Seolah-olah itu menjadi sebuah hiburan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah peristiwa ini Bapak Yahweh itu tidak tahu? Tahu, saudara.
Tapi kenapa kok seolah-olah Tuhan itu hanya berpangku tangan, tutup mata kepada bangsa pilihannya sendiri? Ada apa ini sebetulnya? Saya terus mengamati peperangan itu, saudara. Saya terus coba cari tahu apa penyebabnya. Dan saya menemukan di dalam dunia kerohanian, peristiwa masuknya Hamas ke Israel, itu adalah masa terjadinya perayaan besar pada Yom Kippur, Yom Teruah, Sukot, Shemini Asyeret, Simkat Torah, Hosana Rabbah. Pertanyaannya adalah, di manakah anak-anak mudanya? Ayo, ada yang tahu? Mereka sedang menghadiri festival musik di padang pasir. Di perbatasan ya, di daerah jalur Gaza sana. Lompat-lompat, menari-nari, bukannya untuk Bapa Yahweh, tapi saya katakan untuk setan. Dan disitulah kesabaran Bapa Yahweh habis rasanya, saudara. Bangsa pilihanku yang seharusnya menyembah aku, ternyata mereka menari-nari. Saya lalu bayangkan kok persis sama ya, seperti waktu Mose turun dari Gunung Sinai. Dia tanya kepada Yosua, itu rame-rame ada apa itu di bawah? Sementara Mose bergumul sehingga dia mendapatkan kitab Torah. Tetapi yang di bawah mereka menari-nari menyembah lembu emas. Dan di situ murka Bapa Yahweh luar biasa. Sampai ada 3.000 orang yang mati, saudara. Saya lihat bagaimana ketika festival musik itu didatangi kaum teroris Hamas. Mereka diserang habis-habisan, mereka lari kocar-kacir, gak karu-karuan, saudara. Apakah mereka ingat Tuhan? Tidak juga. Ngeri ya Bapak Ibu. Mereka, saya katakan, melupakan adanya hari-hari raya yang sudah ditetapkan oleh Torah. Dan orang tua ternyata tidak menghalangi anak-anaknya untuk datang ke pesta itu. Harusnya orang tua itu strength, tegas. Kamu mau ngapain? Aku mau pesta. Tidak, ini 7 hari raya. Lakukan 7 hari raya. Oh tapi ramai teman-teman. Tidak, harusnya tegas begitu sebagai orang tua. Bukannya malah 7 hari rayanya diabaikan. Mereka menari-nari, melompat-lompat dengan musik hot, musik yang nggak karu-karuan, saudara. Di situ hati Tuhan tercapik-capik. Kenapa mereka melupakan hari raya yang seharusnya mereka ada dalam bait suci, yang seharusnya mereka berdoa. Lalu pertanyaan lagi adalah, di manakah pusat LGBT? Di Israel, di Tel Aviv, saudara. Apa itu tidak bikin hati Bapa Yahweh tercapik-capik, saudara? Artinya apa ini? Kerohanian orang Israel sudah amburadul, tidak karu-karuan. Makanya nanti pada waktu terjadi rapture, yang selamat cuma 144.000 orang. Itu pun dari 12 suku Israel. Ini sangat mengerikan, saudara. Belum lagi kalau saya tambahi, mereka melanggar kitab suci. Karena firman Tuhan katakan, Hodula Yahweh kir ubismu. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Tapi faktanya mereka tidak memanggil nama. Nah kalau kejadian seperti ini, mereka teriaknya bagaimana, saudara? Hashem, tolong Hashem, gitu.
Adonai, tolong Adonai. Begitu? Bingung bukan? Mereka mau teriak sama siapa? Namanya saja sudah tidak dikenal. Makanya saya bilang orang-orang Israel ini, memang kita harus akui otaknya pandai. Tetapi baca Yod He Wahe saja kepleset jadi Hashem. Ini juga salah satu yang bikin hati Bapa itu tercabik-cabik. Padahal setan itu takut dengan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Dan setan berhasil untuk membuat mulut bangsa Israel tidak lagi memanggil nama kudus. Kalau saya lihat juga, tor leader, mereka punya falsafah, lu jual gua beli. Lu mau pakai nama apa? Oke, aku mau, yang penting duit masuk. Itu saudara. Karena dulu saya masih ingat tuh, ada salah satu tor leader, orang Nazaret sisan, saya nggak perlu sebut namanya. Saya katakan, brother, you tahu nggak nama Tuhannya orang Israel siapa? Dia bilang, Yahweh. Benar nama Yahweh? Iya. Saya katakan, di Indonesia ini sedang ada pertentangan antara nama Yahweh dan nama yang lain. Kamu pastikan namanya Yahweh? Iya. Mau nggak kamu tak shooting? Nanti tak masukkan ke YouTube supaya semua orang Indonesia tahu bahwa nama Tuhannya orang Israel itu bernama Yahweh. Dia bilang, oh jangan, nanti saya nggak laku. Wih, ngeri sekali Bapak Ibu ya. Itulah yang saya sebut lu jual gua beli. Mengerikan sekali. Di sini kita lihat Tuhan butuh ketegasan. Kesabaran Tuhan seolah-olah sudah habis dan membiarkan bangsa Israel menderita agar mereka semua menjadi sadar akan kesalahan mereka. Sekali lagi, saat ini kita sedang menunggu kedatangan Mesias. Lalu benarkah kita sedang siap-siap? Kalau sampai ketinggalan, Anda adalah orang yang paling celaka di muka bumi ini. Karena sebesar kekayaan apapun yang kau miliki, tidak akan pernah bisa kau gunakan. Rumah semewah apapun yang kau miliki, tidak bisa dipergunakan, kecuali engkau mengikuti polanya si mata satu. Sekarang yang berikutnya, yang ke-8, saudara. Kenapa Iron Dome bisa jebol? Ternyata saya mendapatkan sebuah berita. Sekalipun Israel memiliki senjata super canggih, bahkan saya coba untuk melihat ada senjata lain yang saya pikir di dunia ini tidak pernah ada, saudara. Namanya adalah Impenetrable Defense Hypersonic Missile Destroyer, yaitu senjata laser seharga 225 juta dolar. Dan kalau diukur dengan uang Indonesia, saya coba convert, ternyata harga senjata itu 3 triliun 542 miliar 726 juta 250 ribu rupiah. Wow. Itu baja leleh, saudara. Kena senjata laser itu. Dan saya katakan senjata super canggih dengan harga yang termahal di dunia, bahkan tidak dimiliki negara lain pun, tetap bisa jebol. Artinya, di dunia ini tidak ada tempat yang aman, kecuali ada dalam tangan Bapa Yahweh. Haleluya. Kalau senjata harganya segitu,
Ki piye gawene, saudara? Saya kadang bingung nih gimana cara bikinnya ini. Hanya pakai laser loh. Itu buat pesawat tempur bisa dicegat pakai laser, mudah sekali. Lasernya diobat-abitke kena pesawatnya, brak, hancur, berantakan, saudara. Karena pakai senjata laser. Sekarang saja laser-laser yang dipakai untuk laser pointer bisa buat meledos ke balon. Karena punya energinya diperbesar. Sekarang yang ke-9. Kita harus tahu bahwa yang namanya tentara itu harus selalu waspada. Karena jika sampai lengah, maka bayaran harganya sangat mahal dan menyakitkan. Terbukti Israel sekarang, saudara. Kita anak-anak Bapak Yahweh harus selalu waspada. Karena bisa terjadi serangan dari luar ataupun serangan dari dalam. Dan saya beritahu, setan sedang menebarkan apa yang namanya kekecewaan. Kalau kecewa, segala perkara bisa dia lakukan. Oleh karena itu, tutup semua celah agar tidak kita bisa kebobolan. Amin, Bapak Ibu. Kita diberitahu oleh Bapak Yahweh, terlepas Israel itu salah atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendoakannya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk akan terkena kutuk. Jadi tidak ada salahnya kalau kita perlu berdoa untuk bangsa Israel. Supaya terjadi perdamaian dan korbannya tidak semakin bertambah banyak. Dan malam hari ini, melalui renungan ini, kita akan tingkatkan kewaspadaan iman kita. Jangan sampai serangan setan datang dan kita porak-poranda seperti bangsa Israel. Dan malam hari ini saya katakan, sukses besar untuk saudara semua. Haleluya.